Puluhan DC pinjol datang ke rumah membawa polisi, RT. Tolong bang, ini bang tolong dibahas nih bang. Ini DC katanya bang dia mau datang puluhan bang. Puluhan DC mau berkunjung ke rumah saya. Katanya nanti bang jam 5 sore. Itu bawa polisi, bawa RT, bawa RW. Saya ketakutan banget bang. Saya cuman berdua dengan orang tua saya di rumah. Orang tua saya riwayat jantung, riwayat sakit asma, riwayat ginjal, riwayat... Nah, ini baru nggak main-main ini. Kalau ini saya yakin banget saya akan dihujat dengan berbagai versi nantinya. Contoh kayak video yang tadi aja saya upload tentang ternyata ada unsur pidana di dalam aturan OJK gitu loh. Karena itu yang saya ambil itu adalah debt collectornya selalu mengedepankan soal ancaman pasal 372 dan 378. Sementara saya tidak menemukan ada OJK menyematkan pasal 372 atau 378 ketika ada yang telat bayar pinjol. Gitu loh. Itu maksud saya. Tapi orang-orang ya saya ngerti dan saya paham banget. Dia paling malas yang namanya menonton sampai habis, memahami sampai selesai. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana dia bisa berbicara sedabel mungkin. Itu aja. Oke. Kali ini nggak tanggung-tanggung. Ini juga harus waspada buat teman-teman semuanya ya. Terserahlah kalian mau ngujat aku mau apa. Itu sudah hal lumrah 5 tahun. Sudah disibukkan dengan pro dan kontra. Ini akan ada kunjungan, bahkan puluhan DC lapangan berkunjung ke rumah nasabah lengkap dengan polisi membawa RT dan RW. Apa nggak sekalian dengan orang kelurahan gitu loh. Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya, terutama yang baru mengalami telat-telat bayar dan hari ini masih disibukkan dengan chat-chat yang terkadang entah dari sisi mana yang harus kita pelajari dari chat ini, atau dari sisi mana kita harus menyelesaikannya lagi. Anda sudah bingung ya kan, sudah terlalu sulit dan sudah terlalu kusut. Benang itu sudah terlalu kusut. Jadi Anda nggak nemu lagi nih ujung benang ini di mana yang mau ditarik. Karena semakin ditarik semakin kusut benang ini. Oke, biar saya selesaikan benang yang kusut itu, teman-teman boleh simain video ini sampai habis. Jangan di skip juga, jangan dibiasakan selalu ke kolom komentar, buru-buru ke komentar. Jangan, disimain dulu baru kita komentar nanti. Oke, yang mau konsultasi langsung sama saya juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Tapi kalau untuk grup WhatsApp sudah lah ya, cukup, itu sudah oper banget. Silakan. Puluhan DC lapangan atau FC atau eksternal. Ini yang selalu Anda tanyakan. Suka nggak Anda saya jawab bahas hal-hal gini gitu. Takutnya kalau saya bahas ini jangan sampai ada yang kacau pemikirannya, cemas, serba salah, ini segala macam. Jangan ya. Puluhan DC pinjol datang ke rumah membawa polisi, RT, RW. Kalau saya sih harusnya ditambah lagi satu lagi. Sekalian bawa orang kelurahan, orang bupati. Ya kalau bisa satu kabupaten itu ya kumpulkan aja di rumah nasabah. Tanggung ya kan. 10 yang datang, 10 orang DC-nya datang hanya untuk menjemput tagihan 1 juta. Ya, atau 10 orang debt collector datang menjemput tagihan 5 juta. Ya kan, 10 orang dia datang. Berarti kalau dia bawa mobil yang kayak saya ini aja dengan kapasitas 7 penumpang, berarti masih tersisa 3 orang. Berarti 3 orang bawa mobil lagi. Ini belum dimasukkan dengan polisi yang mereka bawa katanya. Belum lagi mereka koordinasi dengan RT dan RW, dan RT RW juga dibawa ke rumah Anda gitu loh. Berarti kurang lebih 2 mobil mereka datang ke rumah Anda untuk berkunjung. Pertanyaan saya adalah, nyambung nggak sih kalau ini saya angkat temanya, dan sampai nggak sih logika Anda di sana gitu loh. Dan saya tanya dulu, siapa per hari ini yang mendapatkan ancaman bahwasannya hari ini DC akan datang ke rumah Anda, membawa RT atau RW, koordinasi dengan RT atau RW, dan membawa pihak kepolisian juga, yang katanya kalau nanti misalnya data Anda tidak sesuai dengan data yang ada di kami, kita akan langsung masukkan Anda ke dalam penipuan. Sudah ada apa belum? Kira-kira ketika mereka mengatakan seperti itu, membawa pihak kepolisian itu, mereka menyebutkan nama aplikasi apa tidak? Pasti kalau ada pihak kepolisiannya mereka nggak nyebutin nama aplikasi karena mereka takut juga ya kan. Tapi kalau hanya sebatas koordinasi dengan RT dan RW, mereka pasti nyebutkan nama aplikasi. Kira-kira aplikasi apa? Isi di kolom komentar. Oke.
Terkadang kita memang disibukkan dan pemikiran kita memang kacau kalau kita sudah mendapatkan chat yang seperti itu. DC mau berkunjung, puluhan DC mau berkunjung ke rumah bawa polisi, RT dan RW. Yang kita bayangkan adalah mereka sudah ada di hadapan, di depan pintu rumah kita. Apa tetangga nggak rame? Ya, 5 rumah ke samping, 5 rumah ke depan, 5 rumah ke samping lagi, 5 rumah ke belakang. Itu pada tahu semuanya, ini ngapain rame-rame. Itu bayangan Anda kan? Karena biasanya orang-orang yang terjebak pinjol pintar banget nih, membentuk drama sendiri, membentuk bayangan sendiri, yang ketakutan dia sendiri. Benar nggak sih? Karena dia terfokus puluhan DC, pastinya bikin malu. Sementara tadi sudah saya ajak Anda di awal, logika Anda sampai nggak dengan hal ini gitu loh. Puluhan DC datang ke rumah menjemput tagihan 5 juta. Ya, ini hanya Anda yang berada di lingkungan seputar kantor dari si pinjolnya. Itu aja lah kita ambil. Di mana kantor pinjolnya? Di Jakarta misalnya gitu. Ya sudah, seputaran kantor pinjol aja yang mereka dikunjungi. Ini belum tentu Anda yang ada di Aceh. Kalau misalnya Anda ada di Aceh atau ada di Kalimantan, ongkos pesawatnya berapa? Ya kan? Kalau dari Jakarta ke Kalimantan. Tapi kalau mereka bekerja dengan rekanan atau kerjasama misalnya, sampai detik ini belum terlalu luas. Ya. Jadi kata yang dilontarkan oleh DC bahwasanya akan ada puluhan debt collector lapangan atau pihak ketiga yang akan berkunjung ke rumah Anda, itu hanya katanya, bukan faktanya. Ya, faktanya siapa yang telah menemukan? Ada nggak sih Anda misalnya dikunjungi oleh DC, terus ada orang yang mengaku-ngaku sebagai oknum polisi misalnya gitu? Ada? Kan nggak ada, karena polisi tahu dia tidak akan mungkin mengintervensi urusan ini. Ya, ini urusan perdata, tidak ada hubungannya pidana. Kalaupun ada polisi di sana, itu telah terjadi keributan. Ya, seperti Katibinmas misalnya gitu. Ya wajar dia mengamankan kampung dia. Karena dia kan kerjasama juga dengan pihak kelurahan, ya kan? Jadi teman-teman, itu terkadang memikirnya terlalu lebih sehingga Anda meninggalkan akal sehat yang sebenarnya. Debt collector kalau dia mau datang ke rumah Anda itu senyap. Ya, nggak mungkin berkoar-koar, nggak mungkin cerita-cerita. Dia hanya melakukan penagihan normal. Dia penagihan normal saja, sesuai yang tertera. Misalnya, Pak, Bu, mohon maaf kami dari ini, kapan mau diselesaikan tagihan Anda? Bahwasanya sampai detik ini tagihan Anda telah mencapai sekian. Kalau tidak dilakukan pembayaran, denda akan terus bertambah. Ya, sekali 2 kali, habis itu dikirimkan somasi, sekali 2 kali enggak juga, mereka langsung datang ke rumah Anda. Kayak gitu, bukan mengutamakan ancaman dulu. Ya, ini enggak sampai yang kami bawa adalah blacklist dari OJK, fotokopi KTP selfie, surat perintah, habis itu siapkan materai 10.000, apalagi kami akan koordinasi dengan RW, siapkan dana dengan lunas, standby selalu di rumah. Itu hanya katanya, dan itu semuanya hanya dikopi. Satu orang yang membuat seperti itu dikopi oleh banyak debt collector, bahkan hampir semua pinjol legal mengkopi cara penagihan seperti ini. Ya, sering nggak sih Anda menemukannya? Sediakan materai 10.000, standby selalu di rumah, sediakan dana lunas, nanti tim kami akan datang ke tempat Anda. Kita tunggu 1 hari nggak datang, 1 minggu nggak datang, 1 bulan nggak datang, bahkan sudah setahun kita galbay nggak datang juga. Ya, yang kayak gitu kita percaya? Atau harus nunggu 1 tahun dulu baru kita percaya? Ya, itu akan mengganggu diri teman-teman semuanya. Jadi makanya saya bilangin, kita harus mencerna hal ini boleh-boleh saja, tapi sesuaikan lagi dengan logika kita. Kita mempunyai akal dan pikiran. Ini nggak nyambung, ini cocok, ini nggak cocok. Yang nggak cocok kita tinggalkan, yang cocok oke kita tampung. Apa yang harus kita lakukan nanti kalau memang debt collector ini datang ke rumah? Jangan lupa pertanyakan IDKAR, surat kuasa, sertifikat di bidang profesi penagihan mereka. Ini syarat wajib. Ya, nggak ada ceritanya perdebatan terjadi, saling sanggah terjadi, caci maki terjadi, tanya jawab yang sengit terjadi. Nggak ada. Debt collector datang ke tempat Anda harus berani menunjukkan 3 dokumen lengkap ini. Dokumen ini wajib dan tertuang dalam peraturan OJK. Ya,
Tapi kalau soal yang Anda baca tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, puluhan DC datang ke rumah Anda membawa polisi, RT, RW, plus kelurahan, plus bupati, dan plus satu kabupaten, itu hoax. Nggak usah Anda percaya hal-hal itu. Itu debt collector hanya menggiring satu hal itu untuk mengelabui pemikiran Anda, memberikan penekanan terhadap hati Anda, supaya apa? Data bisa Anda pergunakan untuk gali lubang, tutup lubang. Itu tujuan mereka. Ya. Kalau Anda nggak diberi ketakutan dulu, kan nggak mungkin Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang. Diberikanlah Anda ketakutan dulu, dibikin Anda tidak nyaman dulu, baru Anda bisa dikontrol mereka, diarahkan mereka untuk gali lubang tutup lubang. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada lagi nih cerita, Bang Medi, tolong Bang, ini Bang, tolong dibahas nih Bang. Ini DC katanya Bang, dia mau datang. Puluhan DC mau berkunjung ke rumah saya. Katanya nanti Bang jam 5 sore. Itu bawa polisi, bawa RT, bawa RW. Saya ketakutan banget Bang. Saya cuma berdua dengan orang tua saya di rumah. Orang tua saya riwayat jantung, riwayat sakit asma, riwayat ginjal, riwayat macam-macam yang mereka sampaikan. Gak ada gitu loh. Anda itu sudah masuk dalam permainan kalau seperti itu. Sampai dia bilang, kalau saya sih Bang ngadepin DC-nya gak ada masalah Bang. Orang tua saya yang saya khawatirkan. Takutnya orang tua saya jantungnya makin parah Bang. Ya kalau Anda tahu jantung orang tua Anda makin parah, ya jujurlah. Terbukalah dengan hal itu. Ya kan? Dengan Anda jujur, dengan Anda terbuka, otomatis Anda tidak akan ketakutan lagi soal kata-kata yang disampaikan DC. Ingat, data Anda telah kami alihkan. Ingat, akan ada nanti tim lapangan yang akan berkunjung. Ingat, Korwil kami akan datang ke rumah Anda. Nggak usah terlalu itu yang Anda pikirkan. Kalau Anda sudah jujur sama keluarga, apapun ucapan DC tentang mau berkunjung ke rumah Anda, itu hanya Anda anggap sampah. Karena beban berat itu adalah ada hal yang sedang Anda sembunyikan, ada hal yang sedang Anda tutup-tutupi. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang tahu. Ini yang menjadi beban berat. Seandainya Anda mampu jujur dan terbuka dengan permasalahan hari ini, saya yakin banget. Ya, mau 1000 debt collector pun yang datang ke rumah Anda nggak akan gentar sama sekali. Karena Anda sudah terbuka, Anda sudah jujur, Anda sudah mendapatkan supportan dari keluarga Anda. Otomatis Anda sudah mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi justru sebaliknya, kalau Anda tidak mampu terbuka, Anda tidak mampu jujur, Anda tidak mampu menerima keadaan hari ini, tidak mampu menjelaskan sama orang tua, ya akan menjadi beban berat. Dan Anda bahkan rela memberikan uang sama pinjol tanpa mengurangi hutang Anda, asalkan Anda tidak dihubungi. Bayangin. Ya, kejamnya. Ini buat teman-teman semuanya saya jelaskan, mudah-mudahan ini bisa meluruskan pemikiran teman-teman lagi, terutama yang baru mengalami telat bayar, baru jatuh tempo di pinjol-pinjol legal dan mendapatkan ancaman-ancaman. Puluhan DC mau datang, membawa polisi, mengcek keaslian data Anda, melakukan validasi, melakukan investigasi. Itu kan bahasa-bahasa yang mereka gunakan ya. Anda nggak usah baper dengan hal-hal itu. Itu tujuan mereka adalah memberikan sedikit tekanan terhadap diri Anda, dan batu loncatannya adalah supaya terjadi gali lubang tutup lubang terhadap diri Anda, dan Anda menyelesaikan semua tunggakan yang terjadi di aplikasi mereka. Ya, itu tujuan mereka. Jadi walaupun Anda menyampaikan Anda tidak ada uang, mereka berharap Anda mempergunakan data Anda lagi untuk menggali di aplikasi berikutnya. Selesaikan di aplikasi mereka ya. Dan saya berharap Anda jangan sampai gali lubang tutup lubang, karena itu akan memperluas dan memperburuk keadaan. Ya, sebisa mungkin saya menseimbangkan antara rasa takut Anda itu supaya muncullah dan terbukalah logika Anda kembali. Jangan sampai Anda terjerumus terlalu dalam. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.